Salam guru inovatif. Dalam course ini, saya akan membawakan topik karya ilmiah dan saya akan membaginya menjadi beberapa subtopik. Subtopik tersebut diantaranya yang pertama, memahami konsep dari sebuah karya ilmiah. Subtopik yang kedua, mengidentifikasi informasi dari sebuah karya ilmiah. Subtopik yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dari sebuah karya ilmiah. Subtopik yang keempat, mengidentifikasi esensi dari sebuah karya ilmiah. Dan subtopik yang kelima atau subtopik yang terakhir adalah menganalisis unsur-unsur dari sebuah karya ilmiah. Nah, saya akan membahas materi tersebut menggunakan PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Tapi, apa sih PCK itu? PCK atau Pedagogical Content Knowledge merupakan salah satu kompetensi mengajar yang dikembangkan oleh Havex by Research dari beberapa pakar peneliti sebelumnya. Dan PCK ini merupakan sebuah temuan akademis yang sangat menarik. Temuan ini berupa ide yang berlandaskan keyakinan bahwa seorang guru inovatif atau guru yang mengajar tidak hanya sekadar mentransfer ilmu atau menyampaikan ilmu atau materi kepada siswa, tetapi bagaimana guru dapat mengolah materi tersebut, disampaikan kepada siswa, lalu kemudian siswa dapat menghubungkan materi yang baru saja mereka dapatkan dengan materi yang sebelumnya mereka sudah miliki. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan untuk menerapkan materi pembelajaran menggunakan PCK? Ada 7 aspek pada PCK atau Pedagogical Content Knowledge yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah konteks, yang ketiga adalah knowledge of learner and learning, yang keempat adalah pedagogi, yang kelima adalah kurikulum knowledge, yang keenam adalah general educational context, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah assessment procedures, goals, outcomes, and values. Untuk aspek yang pertama adalah konten. Konten merupakan materi atau topik yang akan disampaikan guru kepada siswa. Aspek konten ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama adalah topik dan yang kedua adalah subtopik. Topik adalah materi pokok yang akan dibawakan oleh seorang guru, sedangkan subtopik adalah pembagian fokus dalam mengajarkannya. Untuk aspek yang kedua adalah konteks. Konteks merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang oleh guru terkait dengan pengetahuan yang berhubungan pada materi yang akan diajarkan guru di kelas. Aspek konteks biasanya bisa berasal dari fenomena umum, aktivitas yang sering dilakukan siswa, atau pengalaman-pengalaman siswa. Biasanya disusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan, praktik, dan sebuah perumpamaan atau analogi. Untuk aspek yang ketiga adalah knowledge of learner and learning. Knowledge of learner and learning merupakan pemetaan pengetahuan dan kebutuhan siswa serta rancangan teknik metode yang akan digunakan guru dalam mengajarkan sebuah topik kepada siswa. Aspek knowledge of learner and learning ini biasanya disendirikan
atau dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama knowledge of learner dan yang kedua knowledge of learning. Knowledge of learner bergantung pada seberapa dalam guru dapat memetakan kemampuan, sikap, kondisi, dan latar belakang siswa. Sedangkan knowledge of learning mencerminkan keterampilan guru dalam mengolah pembelajaran di kelas dengan baik dan benar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk aspek yang keempat adalah pedagogi. Pedagogi merupakan penyampaian materi atau pemberian instruksi menggunakan bahasa atau kalimat atau istilah yang sederhana yang dapat dipahami oleh siswa dengan mudah. Biasanya instruksi ini berupa kata atau kalimat yang lugas, pendek, dan satu persatu. Untuk aspek yang kelima adalah kurikulum knowledge. Kurikulum knowledge merupakan keterkaitan topik yang diajarkan dengan topik selanjutnya. Biasanya juga menggunakan topik pada pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge untuk membantu memahami topik yang akan diajarkan oleh guru. Untuk aspek yang keenam adalah general educational context. General educational context merupakan pemetaan keluasan dan kedalaman materi yang akan diajarkan di kelas. Meluas meliputi penjelasan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan topik pembelajaran dan penjabaran topik dan subtopik apa saja yang akan diajarkan. Sedangkan mendalam meliputi persiapan untuk memberikan pengetahuan lanjutan apabila kondisi siswa dalam memahami lebih cepat dari perkiraan waktu yang direncanakan. Biasanya bisa berupa pertanyaan-pertanyaan. Untuk aspek yang ketujuh atau aspek yang terakhir dari PCK adalah assessment procedures, goals, outcomes, and values. Assessment procedures, goals, outcome, and values merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dan pengukuran tingkat pencapaian pada hasil dan nilai kehidupan yang diperoleh. Biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara bertingkat, checklist goals, penjelasan luaran pengetahuan yang bisa didapatkan, dan nilai kehidupan yang include di dalam materi pelajaran. Nah, lalu bagaimana saya nantinya akan menerapkan 7 aspek dalam konsep PCK ini untuk mengajarkan karya ilmiah? Akan saya bahas di video berikutnya. Salam guru inovatif. Oleh siswa ada pada hal yang karya ilmiah diperhatikan, dan apa saja pertanyaannya? Topik. Yang kedua, contoh beberapa pertanyaan yang saya ajukan.